Hi, good morning good people. Kita hari ini bicara tentang money ya, tentang keuangan. As usual, setiap hari Selasa kita bicara tentang finansial. Ada satu perbedaan menarik yang saya ketahui, nggak sengaja sih, ketika saya bicara dengan klien, ketika saya have a phone call dengan Zoom meeting dengan klien saya, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama tentu adalah yang berhubungan dengan finansial hari ini adalah perbedaan antara klien atau pengusaha yang dalam kondisi sekarang ini masih lebih tenang, lebih damai, lebih diajak ngomong itu nggak panik gitu ya. Dan ada yang panik, ya ada yang panik, lebih takut, cemas, khawatir dan seterusnya. Nah, tentu ada juga yang cemas khawatirnya karena khawatir omset segala macam, dan paniknya pun karena paniknya berhubungan dengan omset ya. Tapi kita hari ini saya bisa menemukan ada satu perbedaan menarik yang mencuat, yang keluar dari dua kelompok pengusaha ini. Kelompok yang lebih tenang dan kelompok yang lebih tegang. Tenang versus tegang gitu ya. Yang lebih tenang versus tegang. By the way, dua-duanya kena masalah yang sama, dua-dua pasarnya tidak baik, sama sekali hampir hilang. Boleh dikatakan tidak bisa beraktivitas. Dua-dua kelompok ini sama-sama kehilangan omset, dan bukan berarti yang satu tenang itu karena bidangnya bukan di bidang kesehatan atau healthcare atau tisu atau sanitizer, bukan. Ya, dua-duanya kena. Apa perbedaannya? Nah, ini yang saya angkat di topik kali ini, yaitu ada kebiasaan finansial di perusahaan yang saya yakin sekarang, semakin yakin dalam kondisi ini kita harus bangkitkan lagi. Kita harus improve, kita punya habit, kebiasaan lagi yang mungkin sudah ada tapi pelan-pelan terbenam karena kita dalam hal kepentingan ekspansi bisnis, dalam hal kita mengembangkan usaha, kita lupakan hal-hal yang fundamental ini. Oke? Ada 5 hal yang saya mau sharingkan, mari kita mulai. Habit pertama yang dimiliki oleh kelompok orang yang lebih tenang, lebih damai, nomor 1 adalah karena sudah memiliki cadangan untuk membayar pajak dan THR. Siapa yang sekarang masih cemas dan khawatir karena tidak ada cadangan uang untuk membayar pajak dan THR? Ini hal yang cukup mendesak ya, karena pajak diperpanjang oleh pemerintah sampai bulan Mei. Kalau saya salah tolong dikoreksi, setahu saya diperpanjang untuk PBH Badan sampai bulan Mei. Kemudian THR diwajibkan, bahkan pemerintah sudah memberikan surat resmi untuk memastikan bahwa para pengusaha wajib membayar membayar THR untuk Lebaran, yang coming soon Lebaran ya. Kita tinggal 10-11 hari lagi kita masuk ke bulan puasa. Kemudian kita merayakan Lebaran bagi yang merayakan, tapi semua perusahaan pasti diminta membayar THR. Nah, poinnya adalah apa? Habit untuk menyisihkan uang untuk membayar pajak dan THR ini tidak bisa dilakukan H-1 bulan sebelum jatuh tempo pajak atau THR. Itu nonsensical. What you need to do adalah kita mempunyai sebuah kebiasaan bulanan untuk menyisihkan, memiliki tabungan atau memiliki yang lebih baik account terpisah untuk menyisihkan uang itu. Nah, kepada klien-klien kami saya sudah melakukan ini sejak bertahun-tahun lalu. Harus ada uang yang disisihkan untuk THR. Karena THR tidak sebaiknya diambil lump sum dari operating expense, biaya operasional perusahaan di bulan itu. Tidak disarankan. Karena nomor 1, selain masalah krisis, adalah di luar masalah krisis ini adalah Anda punya grafik akan hancur gitu ya. Jadi Anda punya profit kemudian ambles, which is not good. Not good di dalam financial planning Anda, not good di dalam tax planning Anda. Ya, jadi Anda ambil sedikit demi sedikit setiap bulan Anda sisihkan untuk membayar THR dan persiapan untuk bayar pajak PPh Badan. That's number 1. Habit untuk menyisihkan untuk yang membuat tenang adalah kalau Anda sudah cadangan THR. Bagi yang sudah punya, congratulations, you are very good. Secara finansial Anda sudah melakukan habit yang baik. Lepas dari industri Anda sedang terpukul apa tidak, which most likely akan terpukul masihan. Hopefully kita akan bisa lewat, tapi congratulations, Anda memiliki habit yang menyelamatkan Anda dalam kondisi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, habit kedua adalah tepat waktu membayar tagihan, baik kepada tagihan supplier, baik kepada tagihan kredit card, ke bank, pinjaman uang dan segala macam. Nah, kenapa habit ini penting? Kepada kelompok yang lebih panik, itu kelompok yang lebih tegang, itu karena dia tidak memiliki hubungan baik dengan vendor. Jadi hubungan-hubungan yang selama ini terkesan hanya transaksional semata, di level sekarang ini
kita mengandalkan hubungan yang bersifat emosional. Yaitu ada apa? Apa maksudnya? Yaitu adalah ada kesan ditolong, ada kebutuhan ditolong oleh vendor. Bagi yang rutin membayar sebelum krisis ini secara tepat waktu, disiplin, selalu memenuhi janji, sebisa mungkin tentunya saya nggak bilang kita sempurna, bagi pengusaha pasti ada miscalculation, kita masih belum bisa membayar. Tapi kepada vendor, kepada pengusaha-pengusaha yang tepat waktu membayar, maka Anda akan mendapatkan yang namanya support mental. Memang vendor Anda mungkin juga akan kesulitan, tapi dari semua customer-nya vendor Anda, mungkin Anda akan diprioritaskan, dibuatkan kelonggaran pembayaran karena selama ini Anda disiplin dalam membayar. So, please do that my friend. Saya tahu Anda akan bilang, saya kan fokus mencari omset coach, bukan fokus bayarin vendor. Ada yang bilang sama saya, coach, saya kan fokus mengembangkan usaha, bukan mengembangkan usahanya vendor. Look, at the end of the day, saya paham bahwa Anda mengembangkan usaha Anda sendiri. Karena itu, habit yang mesti muncul adalah Anda assign satu orang atau Anda menggunakan apps untuk reminder Anda. Kapan waktunya jatuh tempo, kapan waktunya membayar vendor-vendor Anda. Baik ke card, ke bank, maupun ke vendor bisnis, maupun ke pihak yang Anda hutang kepada pemberi hutang kepada Anda, siapapun juga itu. So make it a regular kontak dengan mereka dalam membayar dan ada remindernya. So that's another habit yang Anda perlu lakukan. Nomor 2. Nomor 3, which is quite important, property freak. Bagi orang yang suka property freaks atau lover, banyak orang yang bilang sekarang waktunya property coach ya. Waktu zaman tahun 2019-2018 booming ya, semua beli properti, ada banyak seminar properti di luar sana, ada banyak guru-guru properti yang mengajarkan gimana cara menggunakan properti, bagaimana membuat properti Anda bisa menghasilkan uang, bagaimana memperoleh properti tanpa uang, tanpa DP, tanpa whatever it is. You get my point? Ada 2 jenis properti. Satu adalah kita bilang namanya properti yang sehat. Yang kedua adalah properti yang sakit. Properti yang sehat adalah properti yang bisa membiayai diri sendiri. Properti yang bisa membiayai ongkosnya. Kalau Anda tahu di apartemen ada biaya maintenance, ada biaya untuk pelayanan, ada biaya service, ada biaya dan segala. Belum pajaknya, ya, belum PBB-nya, ya kalau yang menginjak tanah dan segala macam. So you understand there are so many costs involving properties. Di sekitar properti banyak cost yang mesti Anda bayar. Nah, properti yang sehat akan membiayai diri sendiri melalui rentingnya, rentalnya, sewanya, kontraknya dengan pengguna jasa atau yang tinggal di properti Anda. Tapi properti yang sakit adalah properti yang harus dibiayai oleh kantong Anda sendiri, and even worse, harus dibiayai oleh operasional perusahaan yang lain. Jadi Anda punya usaha A, usaha ini harus diambil uangnya untuk membiayai properti ternak properti Anda, membiayai ternak properti, sekelumpulan properti Anda, ruko Anda, dan seterusnya, apartemen Anda, dan seterusnya. So here's the point, habit apa yang perlu kita lakukan? Supaya Anda punya lebih banyak properti yang sehat dibandingkan properti yang butuh disuapin, Anda perlu memiliki portofolio yang jelas. Ya, in fact sebetulnya saran saya Anda mesti menghitung total properti Anda, biaya yang dikeluarkan itu sebisa mungkin tidak mengambil lebih dari 10% Anda punya net profit. Ya, 10% net profit Anda tidak boleh diambil lebih 10% maksimum dari net profit Anda itu boleh untuk membiayai properti Anda. Untuk biaya ya, tapi lebih dari 10 I think that's not healthy. Anda mesti cari properti yang bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri. Ya, hitung ulang guys, jangan terlalu banyak fokus ke properti, tapi ATM propertinya banyak ambil uang Anda. Itu yang ketiga. Yang nomor 4, perhatikan, habit untuk memprioritaskan antara net worth, net profit, net cash flow. Ya, habit untuk memprioritaskan mana yang dia baca. Ketika saya tanya kepada pengusaha, banyak pengusaha yang hafal di luar kepala berapa net profitnya. Saya tanya kepada para pengusaha dan ketika Anda melihat vlog ini mungkin Anda lebih gampang menjawab berapa net profit Anda bulan lalu. Anda akan bilang, oh kira-kira saya punya profitnya sekian coach, sekian persen maupun rupiahnya. Anda bisa hafal. Tapi kalau saya tanya berapa net cash flow Anda, positif berapa atau negatif berapa bulan lalu, mungkin Anda mesti lihat bukunya. Apalagi kalau saya tanya, berapa net worth Anda? Net worth itu adalah nilai aset bersih. NAB, nilai aset bersih ya. Kalau Anda di reksadana, Anda tahu nilai NAB, nilai aset bersih, net worth. Ya, so di dalam kondisi yang seperti ini, Anda mesti tahu bahwa yang membuat tenang itu bukan net profit, karena profit Anda bisa tidak ada, nol, bahkan Anda minus. Ya, Anda rugi.
ya net profit Anda kemungkinan akan minus dalam kondisi krisis seperti ini. Tapi yang membuat Anda tenang adalah kalau Anda punya net worth atau nilai aset bersih Anda, yaitu antara harta Anda dikurangi dengan kewajiban, itu masih surplus dan Anda secara tahun ke tahun akan meningkat terus. Oke, tahun ini akan buruk. Most likely tahun ini akan sangat buruk. Di end of 2020 kita akan mencatat rekor yang buruk untuk perusahaan kita. Tapi poin saya adalah net worth Anda itu akan membuat Anda tenang dan memiliki peace of mind bahwa Anda ini sebetulnya dalam kondisi sehat. Nah, jadi habit apa yang dibutuhkan? Anda balik urutan setiap hari, setiap bulan yang Anda lakukan adalah melihat net profit, kemudian Anda melihat net cash flow antara uang masuk dan uang keluar, plus itu berarti uang masuk lebih banyak, minus berarti uang keluar lebih banyak, dan Anda punya net worth. Balik ini menjadi biasakan untuk melihat dulu setiap bulan net worth Anda. Mungkin tidak bisa setiap bulan, setiap 3 bulan sekali jadwalkan untuk melihat nilai aset bersih Anda, nilai aktiva bersih Anda, net worth Anda berapa, kemudian net cash flow Anda berapa, baru net profit Anda. Ya, net profit adalah short term kepentingan, ya short term itu short term needs. Net cash flow adalah mid term needs dan net worth adalah long term needs. Ya, kebutuhan jangka pendek itu net profit, setiap bulan Anda pusing tentang profit, kemudian net cash flow adalah mid term, kebutuhan jangka menengah, dan kebutuhan jangka panjang adalah net worth. Balik prioritas Anda. Jangan fokus ke net profit terus. Fokus ke net worth, net cash flow, and net profit. Anda bisa net profitnya minus, tapi Anda punya net cash flow positif, bukan? Yes, you get my point? Anda bisa punya net cash flow positif, tapi Anda masih punya net worth positif. Anda bisa punya net cash flow negatif, tapi Anda masih punya net worth positif. So the whole point adalah mempunyai peace of mind. Kelompok pengusaha yang saya coach yang memiliki ketenangan adalah karena dia tahu berapa nilai aset bersih, nilai aktiva bersih mereka. And final number 5 adalah kebiasaan yang saya pikir sangat sehat, yaitu punyalah expert yang membantu keuangan Anda. Tax planner dan financial planner. Atau kalau Anda punya kombinasi, ya, certified financial planning. Anda punya perusahaan, Anda punya organisasi, Anda punya firma yang Anda bayar atau perorangan yang Anda percaya untuk menjadi advisor Anda. Why this is important? Karena nomor 1, Anda tidak punya waktu untuk menjadi expert di semua hal. Yes, Anda fokus untuk mengembangkan usaha. Dan nomor 2 adalah dalam kondisi seperti ini, Anda punya backup plan, Anda punya orang Anda percaya, Anda punya orang yang expert untuk membantu Anda, show you where the exit is. Tunjukkan jalan keluarnya bagaimana, planningkan bagaimana. Nah, kalau Anda tidak punya expert di bidang yang kenal Anda dan Anda sudah gunakan selama ini, baru sekarang nyari, sebetulnya agak sedikit terlambat. Yes, betul, banyak CFP, teman-teman saya semua, konsultan, planner, financial planning, ini membuka kelas-kelas gratis untuk membantu teman-teman yang kesusahan dalam mengatur keuangannya dalam kondisi seperti ini. Tapi tentu kalau Anda sudah menyewa mereka secara profesional sejak waktu sebelum krisis, Anda akan dinomorsatukan, Anda akan diprioritaskan, dan Anda akan ditolong lebih banyak, bukan? Daripada orang yang baru saja mencari mereka dalam kondisi krisis. So that's the habit, my friend. Ada 5 habit yang Anda perlu ulang lagi sampai Anda paham bahwa ini good for you in the long term basis. I hope this is useful. I'll see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.